Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kak Hizki, yang kali ini kakak akan membahas soal prediksi tentang pengetahuan dan pemahaman umum tahun 2022. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini sudah ada teks ya. Yang ditanya adalah ide pokok paragraf di atas. Oke. Ingat kan, kalau misalkan yang namanya ide pokok itu adanya di kalimat utama. Kalimat utamanya itu biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Oke, berarti di sini kita harus memutuskan mana yang akan menjadi kalimat utamanya. Nah, di sini kakak sudah punya teks tentang data kematian akibat dari rokok. Oke, nah ternyata kalau kita lihat di kalimat awalnya itu adalah jumlah kematian dan klaim perokok menurut penelitian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap 1 jam tembakau rokok membunuh 560 orang di seluruh dunia. Dan yang terakhir ini, kalimat yang terakhir adalah hal ini berbanding terbalik dengan makanan dan minuman yang bersifat nyata dalam tubuh dan dapat diukur secara kuantitatif. Oke, dari sini kita sudah bisa menilai mana yang akan menjadi kalimat utamanya. Karena yang lebih umum itu adalah data dari WHO ya, yang 560 orang yang meninggal. Terus kemudian dijabarin 560 itu gimana. Nah, berarti yang menjadi kalimat utamanya itu kan kalimat awal ya. Berarti kita ambil dari sana ide pokoknya. Oke, berarti di sini kan ngomongin tentang jumlah. Berarti kita juga harus milih tentang jumlah. Maka dari itu jawaban untuk yang soal pertama ini adalah yang E. Oke, itu dia nomor yang pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat baku yang terdapat pada kalimat. Oke, di sini kita harus mencari kalimat yang baku ya. Yang baku itu berarti yang logis dan penggunaan katanya juga tepat dan juga jelas kalimatnya. Oke. Nah, di sini dari pilihan yang ada ya, dari 5 pilihan yang ada, jawaban itu adalah yang C. Oke. Kenapa yang C? Gara-gara pada kalimat C ini terdapat subjek dan predikat yang jelas. Nah, yang menjadi subjeknya itu adalah banjir beberapa bulan terakhir. Sementara predikatnya itu adalah mulai memukul. Nah, sementara untuk yang A itu subjek dan predikatnya nggak jelas yang mana, sehingga itu bukan kalimat baku. Yang B itu adalah sama, subjek predikatnya juga nggak jelas. Oke, dan di kalimat juga terdapat kata maukah. Oke, ini kata yang tidak baku. Oh, sehingga kalimatnya juga sudah tidak baku. Oke, yang D, meskipun diliputi kegaduhan namun erupsi kelut tak. Oke, di sini yang bukan kalimat kata bakunya, yaitu tak. Bakunya itu adalah tidak. Oke, sehingga yang D salah juga. Yang E, kutipan dari sajak seonggok jagung karya W.S. Renda itu tetap menjadi semangat bagi Opik untuk memasarkan tempat kelahirannya. Oke, yang salahnya itu, ini harusnya tipe ya yang topik itu. Yang salah itu adalah yang kata membesarkan. Ini maksudnya adalah membesarkan. Ingat ya, yang luruh itu adalah kata SP, bukan B. Harusnya yang benar itu adalah membesarkan. Sehingga kalimat E itu tidak baku. Nah, berarti jawabannya yang C ya, teman-teman. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kalimat yang terdapat kesalahan penggunaan ejaan adalah yang mana nih? Oke, untuk nomor yang ini kita cek satu-satu ya. Yang pilihan A, akan tetapi bukan hanya dukungan yang menjadi tujuan utamanya. Untuk yang A itu salahnya itu ada pada kata akan tetapi. Nah, setelahnya itu harus ada tanda koma. Akan tetapi, koma, bukan hanya dukungan yang menjadi tujuan utamanya. Nah, lanjut yang B. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang cukup aneh perihal pemilu serentak. Nah, ini benar udah menjadi kalimat yang ejaannya sudah tepat. Oke, kenapa sudah tepat? Karena lihat di belakang, belum lama ini itu adalah keterangan waktu. Supaya dipisahkan dari subjek, maka diperlukan yang namanya koma, sehingga belum lama ini menjadi anak kalimat. Sementara Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu adalah induk kalimat. Oh, berarti jawabannya yang B. Yang C, keberhasilannya mempopulerkan lagu tersebut membuatnya naik daun. Nah, sementara kalimat naik daun itu tidak perlu dipisahkan dengan strip. Oke, oh, berarti yang C juga salah. Yang D, kini ia dikenal masyarakat luas di berbagai penjuru. Oke, ia itu nggak ada sebenarnya. Yang ada itu adalah dia. Oke, sehingga yang D itu salah juga. Yang E, aktivitas Gunung Sinabung diperkirakan masih belum kondusif. Nah, yang E juga salah. Salahnya itu adalah penggunaan huruf kapital pada kata gunung. Seharusnya ditulis gunung kecil ya, pakai G-nya yang kecil. Gunung.
Sinabung. S-nya baru besar. Oke, karena Sinabung ini menyatakan nama tempat. Oke, harusnya gitu. Berarti jawabannya yang B nih. Itu dia untuk pertanyaan ini. Oke, kakak lanjut. Kata slogan dalam kalimat di atas memiliki padanan kata apa? Nah, biasanya yang dimaksud dengan slogan itu adalah kata-kata pendek yang membuat kita semangat. Oke, atau setelahnya. Nah, slogan ini mempunyai sinonim. Sinonimnya itu adalah semboyan. Beda dengan provokasi. Kalau provokasi itu bukan membuat semangat, tapi membuat chaos atau kekacauan. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang E, sinonim dari kata slogan. Oke, kalian boleh cek di KBBI. Ya, seperti itu untuk nomor yang ini. Nah, lanjut, inti kalimat nomor 7 bacaan di atas adalah apa? Kita baca dulu nih kalimat nomor 7. Orang dari golongan darah apapun asal mempunyai uang bisa juga memberi gelar kebangsawanan ini. Nah, berarti intinya adalah ketika kalian punya uang, kalian bisa membeli yang namanya gelar bangsawan. Oleh karena itu, inti kalimat nomor 7 itu adalah yang C, orang bisa memberi gelar. Oke. Itu dia jawaban. Kita lanjut. Kata komoditas pada kalimat 6 di atas mempunyai arti apa? Mungkin kalian sudah sering dengar ya kata-kata komoditas. Komoditas di daerah tertentu adalah kerajinan. Di Indonesia, kalau yang menjadi komoditas itu adalah batu bara. Nah, yang dimaksud dengan komoditas di sini adalah barang yang biasanya dijual, ya, atau barang yang menjadi unggulan untuk didagangkan. Berarti di Indonesia bagusnya batu bara. Di negara lain mungkin saja beda, seperti itu. Berarti kata komoditas artinya itu adalah yang B, ya, barang dagangan. Itu dia nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Hubungan antara kalimat 8 dan 9 dalam bacaan di atas dapat dipertegas dengan menggunakan hubungan apa? Oke, di sini kita harus mencari tahu dulu hubungan antara kalimat 8 dan kalimat 9. Supaya kita bisa memberikan yang namanya konjugasi atau kata hubung. Ya, hanya saja sesuai dengan perjalanan waktu, entah mengapa penghormatan orang terhadap gelar kebangsawanan ini mulai melorot dan sedikit demi sedikit berpindah ke gelar kesejanaan. Oke. Nah, nomor 9-nya ada pergeseran penghormatan dari Raden ke dokter atau ke gelar-gelar sarjana selainnya. Nah, di sini menggambarkan sebab akibat. Sebabnya itu penghormatan yang mulai merosot. Alasannya itu adalah adanya pergeseran penghormatan dari Raden ke dokter. Oke, berarti konjugasi yang tepat itu adalah yang B, ya, atau karena itu, menyatakan sebuah alasan dari penyebabnya. Itu dia nomor 7. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sekian. Kalian harus lebih hati-hati lagi dalam membaca soal, ya, terutama soal teks. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.